Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Alicia, dan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya memberi nama benzena dan turunannya. Tentunya yang mau kita beri nama turunan benzenanya, karena kalau benzena sudah jelas ya, namanya adalah benzena. Sebelum kita memberi nama turunan benzena, maka kita kenalan dulu yuk sama benzenanya. Benzena itu sebenarnya apa sih? Benzena itu adalah suatu senyawa organik ya, yang digunakan sebagai pelarut organik biasanya yang memiliki rumus molekul C6H6. C-nya 6, H-nya 6. Maka benzena itu memiliki rantai melingkar atau yang sering disebut sebagai rantai siklik. Nah, benzena merupakan salah satu senyawa aromatik. Maksudnya senyawa yang memiliki aroma yang khas, masuk golongan aromatik dan siklik. Benzena memiliki 3 buah ikatan rangkap yang berselang-seling, seperti yang bisa kalian lihat ya, strukturnya di sini ya. Nah, kita akan belajar kali ini adalah bagaimana memberi nama turunan-turunan benzena. Karena pada benzena itu bisa melekat gugus-gugus tertentu yang tentunya kalau gugusnya yang melekat berbeda namanya juga berbeda. Oke, akan kita pelajari sama-sama. Oke, sekarang kita akan lanjutkan belajar bagaimana caranya memberi nama turunan benzena. Ya, nah sekarang kita akan lihat dulu bahwa turunan benzena itu ada beberapa jenis. Ada turunan benzena dengan 1 substituen, 2 substituen, dan juga turunan benzena dengan lebih dari 1 substituen, lebih dari 2 substituen maksudnya. Apa sih yang disebut dengan substituen? Substituen itu adalah gugus yang melekat pada benzena sebagai induknya. Maka benzena yang sudah memiliki gugus lain atau substituen lain yang menempel melekat, maka kita namakan sebagai turunan benzena. Untuk memberi nama benzena dengan 1 substituen, maka namanya kita berikan sesuai dengan substituen yang melekat pada benzena tersebut. Kita lihat dulu beberapa contoh substituen yang ada pada benzena. Ada karboksil ya, gugusnya COH, ada ester COO, sulfonat SO3H, CHO aldehid, CO keton, CN cyano, OH alkohol, dan H2 amino, R untuk alkil. Alkil ini nanti akan meliputi alkana-alkana yang kehilangan 1 atom H-nya. Contohnya seperti misalnya CH3 ya, yang kita sebut sebagai metil, lalu ada C2H5 yang kita sebut sebagai etil, dan bisa juga ada C3H7 yang kita sebut sebagai propil dan lain sebagainya ya. Jadi macam-macam alkil ini ya. Lalu ada ether, ada NO2, lalu ada X yaitu halogen. Halogen itu merupakan unsur-unsur golongan 7A. Unsur-unsur golongan 7A. Apa saja unsur-unsur golongan 7A ini? Seperti F ya, Cl, Br, dan I. Kalau F berarti nanti kita akan memberi namanya menjadi fluoro, kalau Cl itu kloro, kalau Br itu bromo, dan kalau I itu adalah iodo. Nah, jadi itu adalah substituen yang bisa melekat pada suatu benzena. Oke. Nah, sekarang kita coba memberi nama turunan benzena dengan 1 substituen. Yang pertama kita lihat di sini ada benzena dan di sini ada gugus yang melekatnya adalah gugus
COOH atau yang tadi kita sebut sebagai gugus karboksi. Karena yang melekat adalah gugus karboksi, maka namanya menjadi karboksi benzena atau lebih dikenal sebagai asam benzoat. Ya. Yang kedua, itu ada benzena yang di sini ada gugus eternya ya dan juga mengikat metil. Jadi ada metil, ada eter. Jadi kita menyebutnya ini kalau benzena kita anggap sebagai cabang seperti alkil, maka kita menyebutnya sebagai fenil ya. Nah, jadi ada fenil, ada metil. Karena ada fenil, ada metil, mana yang disebut duluan? Tentunya fenil, karena abjadnya duluan F. Maka kita memberi namanya fenil metil ether. Atau ini lebih dikenal oleh orang-orang sebagai anisol. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya, di sini ada benzena yang mengikat gugus metil. Ini ada gugus metil di sini ya. Ada gugus metil. Nih, gugus metil. Gugus metil terdekat pada benzena, maka namanya tentu saja menjadi metil benzena atau orang-orang lebih mengenalnya sebagai toluena. Yang keempat, itu ada gugus sulfonat di sini. Gugus sulfonat SO3H. Ya, jadi ini sama dengan SO3H. Ya, SO3H atau sulfonat, maka namanya menjadi asam benzena sulfonat. Karena SO3H ini sifatnya asam. Yang kelima, itu ada etil yang terikat pada benzena, sehingga tentu saja kita menyebutnya etil benzena. Ya. Nah, yang terakhir itu ada strukturnya seperti ini ya. Ini ada etilen ya. Ada etilen ini, etilen. Ya, etilen ini adalah etena yang melekat pada benzena. Dia sebagai cabang di sini, maka kita menyebutnya sebagai etilen ya, maka kita sebut etilen benzena atau orang lebih mengenalnya sebagai stirena ya. Jadi ini adalah cara memberi nama benzena ya, turunan benzena dengan satu gugus yang melekat atau satu substituen. Selanjutnya kita lanjutkan dengan benzena yang memiliki dua substituen, tapi substituennya sekarang adalah substituen yang sama. Oke, karena di sini ada dua gugus Cl sama, maka kita beri namanya menjadi 1,2 diklorobenzena. Kenapa 1,2? Jadi ini di sini kita anggap sebagai nomor 1, di sini nomor 2-nya. Nah, kalau yang ini ada nitro nih, NO2. N-nya 1, O-nya 2, NO2. Nitronya ada 2. Kalau di sini kita anggap nomor 1, maka ini adalah nomor 2, ini nomor 3. Kenapa nomor 2-nya ke kanan? Bukan ke kiri. Karena kalau ke kiri, ya, kalau ke kiri, maka ini akan menjadi nomor 2, 3, 4, 5 kejauhan. Kita pilih yang lebih dekat, sehingga namanya menjadi 1,3 dinitrobenzena. Nah, kalau yang ini, OH-nya ini ada 2. OH itu kan hidroksi, ya. Hidroksinya yang satu di nomor 1, 2, 3, 4. Sehingga ada di posisi 1 dan 4. Tinggal kita tulis 1,4 dihidroksi benzena. Nah, kalau yang ini adalah amino ya. Aminonya ada 2, berarti di amino. Ini nomor 1 tentunya. Kita ke sini lebih dekat, 2, ini 3. Jadi 1,3 di amino benzena. Bisa dipahami? Oke. Akan lanjutkan kalau turunan benzena memiliki 2 substituen, tapi substituennya itu beda, gugusnya yang nempel tuh beda. Maka pastinya memberi namanya tidak sama dengan yang tadi yang sama. Kita butuh untuk memahami urutan kekuatan gugus. Tadi kan kita tahu ada beberapa gugus ya yang bisa nempel di benzena.
Nah, ternyata gugus-gugus ini memiliki urutan kekuatan dimulai dari karboksi yang paling kuat sampai ke halogen X yang paling lemah. Jadi kalau misalnya kita lihat di contoh pertama ini ya, di sini ada NH2 dan OH, maka OH ini menjadi lebih kuat daripada NH2, ya kan? Maka untuk memberi namanya, kita menganggap benzena yang mengikat OH ini sebagai induknya, ya. Dan NH2 ini kita anggap sebagai cabangnya. Nah, cabangnya adalah NH2 amino, melekat pada nomor 3. Maka tinggal kita beri nama 3 amino induknya ini. Benzena yang mengikat OH itu kan kita sebut fenol. Jadi 3 amino fenol ya. Yang disebut fenol ini satu kesatuan ini ya. Ini adalah fenol. Ya, satu kesatuan ini. Nah, yang ini sekarang ada OH dengan CH3. Mana yang lebih kuat? OH, CH3 itu ada di dalam R. Pasti OH yang lebih kuat. Maka OH akan menjadi nomor 1. Ya, CH3-nya menjadi nomor 3. Berarti CH3 ini sebagai cabang. Ini adalah induknya, berarti induknya juga sama fenol ya. Induknya fenol karena benzena yang mengikat OH. Maka untuk memberi namanya kita beri nama 3 metil fenol. Nah, sekarang yang ini NH2 dengan Cl. NH2 dengan Cl, siapa yang lebih kuat? Cl itu kan X, berarti yang lebih kuat adalah NH2. Berarti nomor satunya ada di NH2. Cl-nya nomor 2, berarti induknya ini dong. Ya, benzena yang mengikat NH2 amino benzena atau tadi kita sebut sebagai anilin. Jadi induknya adalah anilin. Nah, cabangnya adalah Cl. Cl adalah kloro kan? Kloro ya ada di nomor 2. Jadinya kloro, 2 kloro anilin gitu ya. Udah mulai paham? Oke, kita lihat yang keempat. Ada COOH dengan OH. Mana yang lebih kuat? Betul, tentunya COOH. Maka COOH akan menjadi nomor 1. Ya, berarti benzena yang mengikat COOH ini adalah induknya. Apa tuh benzena yang mengikat COOH? Kita menyebutnya sebagai asam benzoat ya. Cabangnya adalah si OH. Ini adalah cabangnya. Cabangnya ada di nomor 2. Karena ada kata-kata asam, maka asamnya kita tulis duluan. Asam, baru angka 2. Cabangnya hidroksi, induknya benzoat. Nah, ini adalah cara memberi nama turunan benzena dengan 2 substituen kalau 2 substituennya berbeda. Oke, kita lanjutkan ya untuk benzena yang memiliki lebih dari 2 substituen. Untuk benzena yang memiliki turunan benzena yang memiliki lebih dari 2 substituen, maka kita tetap menggunakan urutan kekuatan gugus yang tadi ya. Karena kalau beda-beda berarti kita harus lihat siapakah yang akan menjadi induknya atau nomor satunya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, coba ditebak nih siapa yang akan menjadi induknya di sini. Gugus yang mana yang dapat nomor 1? Betul, COOH karena dia yang paling kuat nih. Ya, cabangnya adalah OH di nomor 2 dan OH di nomor 3. Karena induknya adalah ini yang kita sebut sebagai asam benzoat, maka namanya menjadi asam 2,3 dihidroksi benzoat karena hidroksinya ada 2 jadi diberi awalan di ya. Nah, yang kedua, siapa yang paling kuat di sini? Betul, yang paling kuat adalah COOH. Tetap COOH-nya nomor 1. Nah, masalahnya nomor 2-nya itu ke kiri atau ke bawah. Ke kiri ada CH3, ke bawah ada OH. Kita lihat di sini OH dengan CH3. CH3 itu kan R, mana yang lebih kuat? Ternyata OH lebih kuat, maka nomor 2-nya ke bawah. CH3-nya akan menjadi nomor 6, berarti cabangnya ada 2. OH di nomor 2 dan CH3 di nomor 6.
maka namanya menjadi asam. Mana yang ditulis duluan? Hidroksi apa metil? Kita lihat alfabet. Ternyata hidroksi duluan, H duluan. Maka asam 2 hidroksi 6 metil benzoat. Nah, yang ketiga, ini ada NH2, CH3, dan Cl. Mana yang lebih kuat? Betul, NH2 paling kuat nih. Ini yang nomor satunya. Maka ya, cabangnya adalah CH3 dan Cl ya. Karena CH3 lebih kuat, maka nomor 2-nya ke atas nih. Ini nomor 2-nya di sini. Ini nomor 4. Sehingga namanya mana ditulis duluan? Kloro dengan metil? Betul, tentu saja kloro, karena kloro itu awalannya C ya, bukan K. Sehingga namanya menjadi 5 kloro 3 metil anilin. Nah, yang ini kebetulan tiga-tiganya sama-sama NO2. Jadi terserah nomor satunya mau ditaruh di mana saja boleh. Mau digugus NO yang ini boleh, di sini boleh, di sini juga boleh. Ya, sehingga atom atau gugus-gugus NO2-nya ada di nomor 1, 3, dan 5. Jadi kita tidak punya yang paling kuat di sini sama kuatnya. Dan tinggal kita lihat ada 3 kita beri awalan tri. Maka namanya menjadi trinitrobenzena. Nah, yang terakhir ada CH3, NH2, CH3. Mana yang lebih kuat? Tentu saja NH2. Maka NH2-nya menjadi nomor 1. Nah, ini lebih dekat ke sini, jadi nomor 2-nya ke bawah. Baru yang atas ini adalah cabang di titik ke-5 ya. Maka namanya ya, karena cabangnya adalah CH3 di nomor 2 dan CH3 di nomor 5, maka kita menulisnya 2,5. Di metil, karena metilnya ada 2, induknya anilin. Gitu ya. Itu adalah cara memberi nama benzena yang memiliki 3 substituen atau lebih ya, dan jika substituennya berbeda. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.